Satunya itu karena non material dan material itu nanti akan beriringan. Nah, kejayaan itu juga ada dua sifat, non materi dan materi, fisik atau non fisik. Materinya adalah kemakmuran. Kemakmuran ya. Nanti ketika ada gejolak alam besar itu banyak kemunculan logam-logam mulia dari dalam perut bumi. Jadi wong Jawa ki wong Nusantara ki sini Mas tok. Itu keluar dengan termasuk kerajaan-kerajaan yang hilang dari dulu entah kemana itu keluar. Itu kira-kira menurut pandangan Mas Dinus keluarnya kayak logam-logam mulia dari perut bumi itu dalam jangka dekat ini atau gimana Mas? Atau berapa ratus tahun nanti atau mungkin? Dan ini kan tanda-tandanya sudah ada. Sudah ada ya. Harus diberikan lonceng. Nah, ketika hal itu terjadi, Mas, menurut jenengan, menurut penerawangan jenengan itu apa nanti yang akan terjadi di pulau Indonesia ini atau khususnya Jawa? Mungkin. Kalau aku itu bukan masuk penerawangan ya. Iya. Karena itu ilmu logika. Jadi mempelajari proses saya itu. Proses dan namanya kita punya intuitif. Kita punya indera. Lah indera kita itu makanya kalau kita mengolah panca indera itu kita bisa untuk memahami itu. Nek wong Jawa ngarani ngerti sadurunge winarah. Kan gitu. Kata orang Jawa dulu, iya sempat dengar sih, sak dure winoro kalau Mbah buyut saya dulu itu bilang. namanya gitu. Jadi wong Jawa itu dulu pinter-pinter. Berarti arep enek apa ki ngerti. Itu kita diberikan panca indera itu kita bisa biar untuk merasakan yang sifatnya lembut. Menjadi peka ya. Peka, misalkan ada sesuatu itu kroso. Nek mau saiki ki apa? Terus isione nggur mangan, wayahe mangan, wayahe ngombe, wayahe turu, wayahe ngising kan ngono wae. Sesuai maido. Wis muplot ning ngono kuwi tok, kan ngono. Tapi tidak pernah mengolah intuisi, feeling. Nah, gitu. Sayangnya disitu karena ajaran-ajaran sekarang itu tidak mengarahkan ke situ. Hanya mengarahkan perbuatan baik. Mengarahkan pada doa. Tapi kasus nyatane enek mau dipelajari sing apik-apik tok akhir dadi semuci-suci, rumangsa resik, rumangsa apik, rumangsa bener. Bener. Nyalahke sing perbuatane elek. Lu sing nglakoni elek iki rong karuan elek, orang yang jelek itu belum tentu jelek kok. Itu bisa terjadi awal proses untuk menjadi baik. Karena di dalam serat Dharma Gandul itu mengajarkan sesuatu dari hal yang buruk untuk dipelajari, diproses, dianalisa menjadi sesuatu hal yang sifatnya baik. Asale gede saka cilik, asale padang saka peteng. Iya kan? Nah, ini menarik Mas, berbicara tentang Dharma Gandul. Saya itu sempat dengar waktu kecil, entah beberapa tahun yang lalu itu banyak buyut-buyut saya, orang-orang tua saya itu berbicara terkait Dharma Gandul. Tapi secara rinci mereka tidak menerangkan. Nah, mungkin Mas Dinus pada malam hari ini atau pagi hari ini bisa mewakili lah untuk menjelaskan apa itu Dharma Gandul. Biar tidak ini menjadi sebuah misteri. Gandul kan diambang loh Mas. Gitu ya? Heeh. Diambang gumantung tanpa centelan lingguh tanpa papan. Nah, gandul. Gumandul atau gumantung atau tergantung apa menggantung. Sifatnya tuh yang dianggap semu. Neng asin itu ilmu kasunyatan. Ya kan? Menerapkan bahwa sesuatunya itu kita belajar dari hal yang buruk untuk menjadi baik, dari hal salah menjadi benar, dari hal yang kecil menjadi besar, dari kegelapan untuk menjadi terang. Itu konsep yang diciptakan penciptaan iblis dan malaikat. Kembali pada di situ. Jadi jangan salahkan iblis. Iblis itu juga guru kita. Malaikat juga menjadi penuntun kita. Lah,
Kita belajar dari iblis dalam arti iblis itu sudah satu paket dengan sifat malaikat di dalam tubuh kita yang namanya kuak dan anti kuak. Itu partikel yang sangat lembut, lebih lembut daripada atom. Atom lebih lembut daripada ion. Ion lebih lembut daripada sel. Kan ngono. Akhirnya terbentuk adat. Kan ngono, fisik. Makanya raga kita lebih susah untuk disempurnakan. Kalau bisa disempurnakan itu mejune kamoksan. Oh, yang disebut moksa itu ya. Makanya kan kita belajar dari iblis itu dalam arti kita belajar dari salah. Wong iki dikei iblis ben menungso ki nglakoni salah ben iso bener. Jangan sesuatu menyalahkan sesuatu yang salah karena kita bangkit dari suatu hal yang kecil. Kita berhasil, kadang kita bisa menjadi berhasil, kita berangkat karena sebuah kegagalan. Benar. Ya toh? Kita menjadi kuat karena belajar dan memahami dari kelemahan kita. Iya. Kita bisa menjadi suatu kelebihan karena kita memahami kekurangan kita. Ngono, Mas. Itu yang syarat yang kalau saya simpulkan dalam isi Dharma Gandul. Nah, dharma itu kan sebuah dharma yang sifatnya itu pembelajaran tentang ilmu kebaikan atau ilmu ketuhanan. Berarti yang gandul itu yang dinamakan gandul itu sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami secara umum, tapi kita harus bisa memahami secara lebih dalam. Berarti Dharma Gandul itu sebenarnya sebuah struktur atau tatanan untuk karena di dalam Dharma Gandul itu menjelaskan tentang kebaikan juga menjelaskan tentang keburukan. Kalau dibilang agama bisa nggak itu? Dharma Gandul itu sebagai agama itu sebagian dari ajaran Jawa. Berarti setara dong dengan agama itu. Justru sebenarnya itu yang Dharma Gandul dianggap ajaran sesat. Iya. Allah. Nah, itu yang saya dengar. Nah, makanya saya tertarik penyimpangan itu kan sini. Zaman saiki apa to sing ora disesatke, Mas? Ngono lho. Kadang ade berlaku baik wae di prasangka buruk kok. Lek ora padha tak sesat-sesat padahal baik. Itu loh. Kita ngomong untuk kebaikan aja nanti itu ngomong tok. Iya. Lah, jangan bilang seperti itu. Kira-kira kalau kita pahami apa yang menjadi suatu ucapan itu kira-kira membuat kita menjadi baik atau enggak. Karena sekarang gini, banyakan kan gini, orang menganggap bukan tidak baik karena bukan dari ajarannya. Benar. Padahal apa yang diungkapkan itu juga untuk kebaikan. Nah, itu yang namanya terjadi fanatikisme. Nah, berarti selama ini dari kecil sampai besar ini ada mindset. Karena saya belum ketemu Mas Tinus nih ya, baru kali ini saya ketemu dan bisa mempertanyakan terkait Dharma Gandul. Nah, setahu saya dulu kan memang diarahkan bahwa Dharma Gandul itu sesat, tidak benar, menyembah. Karena itu tadi Dharma Gandul itu mempelajari sebuah kekurangan atau hal yang sifatnya buruk untuk dianalisa, diterapkan, dipahami untuk menjadikan sesuatu hal yang sifatnya baik. Dari hal yang tidak sempurna menjadi sempurna. Karena apa? Manusia itu kan bagaikan belatung. Gitu. Jenengan dekek daging ning lemari, didekek ning lemari selama sebulan. Nanti tukul apa? Belatung. Ya. Sama manusia ini terbuat dari pembusukan tanah, humus. Akhirnya manusia lebih sempurna daripada belatung kan ngono lho. Ya dulu bukan manusia tapi hewan dahulu, tumbuhan dulu, dari tumbuhan kecil-kecil, pertama tumbuhan laut. Berarti kesimpulannya Mas, Mas nyun sewu, kesimpulan ini yang tadi saya balik lagi tadi, kesimpulannya agama-agama yang setelah Dharma Gandul itu melakukan pembodohan publik dong. Ya dipandang baik-baiknya aja, tapi tidak memahami tentang sisi keburukan. Akhirnya apa? Nek wong Jawa ngarani semuci suci kemeresik. Rumoso apik, kasarnya kemetak gitu. Nah, terus ada lagi ajaran Sentini, serat Sentini, aneh meneh. Sentini apa Centini? Centini, Sentini. Nah, ini juga menarik ini. Saya pernah dengar nih. Apa yang itu pemahaman tentang jati diri juga. Bisa dijelaskan? Yang lebih dalam. Centini ya? Nah, serat Centini. Serat Centini. Itu ya ada yang ning luar negeri dibilang Kama Sutra.
Nek wong Hindu diarani Tantrayana, ada di situ. Itu pembelajaran tentang kesejatian diri, tentang sifat penciptaan, proses penciptaan manusia, pemahaman tentang sifatnya penciptaan untuk dipelihara, setelah dipelihara disempurnakan. Iya. Nah, apa ene wong ajaran saiki mempelajari tentang itu. Wong saiki ajarane sesuk iso golek mangan, iso golek duit, Ujungnya perut. Perkara urusan nang masa bodoh kan ngono lho. Ujungnya perut ya kalau Nah, sekarang. itu Ya. namanya individualisme. Itu budaya bukan dari sekarang. Manusia sekarang sudah ternyamankan dengan budaya yang bukan dari Nusantara. Benar. Kamu Akhirnya itu hilang nyata. ya. Jadi Dampaknya apa? Andai saja orang Jawa dulu tidak percaya karo yang ibaratnya percaya karo yang sabdo palon. Ya. Ya. Yang ojo ninggalke budayane wong Jawa. Mungkin saat ini tidak akan terjadi bencana di mana-mana. Iya. Karena apa? Tipisnya ekologi manusia tidak ada kedekatan hubungan manusia dengan alam dan habitat yang lain. Akhirnya apa? Kerusakan alam, Bro. Iya. Ini bukan alam yang murka, dianggap alam itu murka. Ora, sing murka iki menungsane, Mas. Iya toh? Kenapa yang disalahkan alam? Sekarang gini, menyalahkan alam sedang murka. Ya sing murka iki ora alami, menungsane. Berarti selama ini manusia itu mendolimi alam. Nah, lo alam itu kan cuma berefleksi. Nah, itu loh. Makanya kan jangan jadi pribadi yang semakin membuat alam itu gatal. Kan ngono. Karena nek gatal, Bener ya wis juga, diukur ta, Mas. Ya toh. Jenengan misale jadi semut, ya Allah. Ya nek dadi semut ya ngrambat wae rasa nyakot kan ngono. Heeh toh. Nek nyakot, dia digremet semut paling di ngono. Nggak masalah, kan, Ketika nyakot, blek, apa nyamuk lah misalnya. Mesti diceblek toh. Itu refleks. Ya alam juga bekerjanya seperti itu. Berarti hukum sebab akibat itu ya. Nah, becik ketitik Allah ketara. Benar, Mas. Nah, terkait alam, Mas. Akhir-akhir ini kan banyak terjadi bencana, maupun banjir, angin topan, putih beliung, gunung meletus. Itu katanya ada orang yang mengatakan bahwa tidak lama lagi Sabdo Palon akan menagih janji kan gitu. Nah, yang dinamakan Itu sanepan, Mas. Ya, Sabdo Palon itu apa? Apa seorang sosok manusia Itu atau memang identitas yang termanifestasi. Itu. Dan nanti ada penggambaran sifat yang termanifestasi yang bisa menuntun itu dalam wujud manusia. Prestasi dari Eyang Sabdo Palon mewakili sifat dari Eyang Sabdo Palon. Oh gitu. Ini diarani manitis. Pasti akan datang itu ya? Itu sudah tandanya sudah ada. Tinggal berproses. Ini kan sudah masuk proses, Mas.